105 Raw FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw FM masih bersama Nurul tentunya di 105 Raw FM. Selamat sore rekan Raw FM, seperti biasa di Selasa sore kita adakan tausiah bersama Kementerian Agama. Dan kali ini sudah berhadir bersama Nurul narasumber kita Al-Ustadz Najamuddin Lubis SPDI. Nurul sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Kali ini kita akan membawakan tema keutamaan haji dan kewajiban haji. Benar ya Ustadz? Kira-kira kenapa Ustadz mengangkat tema ini? Ya, kebetulan kita pas berada di bulan Zulqa'dah. Biasanya di bulan Zulqa'dah umat Islam di berbagai penjuru dunia, utamanya rakyat Indonesia, biasa diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, baik Ustadz. Dan rekan Raw FM, Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan, juga nanti di sesi interaktif di segmen 3 dengan mengirimkan pertanyaan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Baik Ustadz, untuk materinya silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi awjaba alaina bis-shalah wa awjaba alaina biz-zakah wa awjaba alaina bisiyami Ramadan wa awjaba alaina bil hajji man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah. Rawahu Ahmad. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, setinggi syukur dan sedalam puji, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-18 Zulqa'dah ini, masih diberikan kepada kita kesehatan serta umur untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, utamanya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin. Kemudian salawat serta salam
keruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Saudara-saudaraku pendengar Radio Raw FM 105 Kota Padang Sidimpuan di mana saja pun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkanlah kami memberikan sepatah dua kata. Kebetulan kita pas di bulan Zulqa'edah 1442 Hijriah. Sebagaimana sama-sama kita saksikan bersama. Biasanya di bulan Zulqa'edah, saudara-saudara kita diberangkatkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam. Salah satu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang sanggup mampu berjalan kepadanya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mampu berjalan kepadanya. Soal berjalan ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada beliau Rasul. Ya Rasulullah, apa maksud daripada sabil berjalan? Tentu ada kendaraan, kemudian ada bekal untuk pergi dan pulangnya dari tanah suci Makkatul Mukarramah Al-Madinatul Munawwarah. Tapi 2 tahun belakangan ini, utamanya kita rakyat Indonesia tidak ada yang diberangkatkan ke Baitullah. Disebabkan dan musabbab. Mudah-mudahan alasan-alasan yang mereka buat mendapat ridho serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sebaliknya, tentu juga sebaliknya juga jawabannya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Raw FM 105 di mana saja pun Anda berada. Kita tidak perlu repot. Kita tidak perlu rapat. Artinya yang mau diberangkatkan tahun ini tidak jadi diberangkatkan. Bisa tahun depan, 2 tahun depan, belum nyampe waktunya terlebih dahulu Allah memanggil ajalnya. Allah mencabut nyawanya. Bagaimanakah orang yang seperti ini? Ya mudah-mudahan niatnya udah nyampe kepada Allah. Mudah-mudahan hajinya nanti menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah di sisinya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Raw yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alasan kewajiban haji. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun agama Islam ini 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusannya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, naik haji ke Baitullah bagi orang sanggup mampu. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih. Kita saksikan bersama hadis ini. Urutan yang keempat naik haji. Urutan kelima puasa di bulan suci Ramadan. Salahkah hadis ini? Tentunya tidak. Yang meriwayatkannya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, rawahu Syaikhan. Hadisnya sahih.
Kita lihat pula di hadis yang lain bahwa orang yang mempunyai kesanggupan, kemampuan, dalam arti sanggup materi, sanggup fisik. Ada kadang-kadang orang sanggup materi tapi tidak sanggup fisik. Ada orang sanggup fisik tapi tidak sanggup materi. Tidak wajib baginya naik haji. Orang sanggup materi tapi tidak sanggup fisik. Kita lihat alasannya. Ada seorang wanita dari kabilah Khos'am namanya. Beliau pernah menanyakan tentang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ambil dari sebuah kitab Bulughul Maram, dari hadis Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang wanita ini bertanya, "Ya Rasul, setelah turun kewajiban tentang haji, ayah saya sudah tua renta. Ayah saya sudah sanggup dari segi materi, dari segi fisik tidak. Ayah saya tidak sanggup lagi duduk di atas untanya tanpa ada bantuan daripada orang lain. Bolehkah saya, ya Rasulullah, menghajikan untuk ayah saya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya silakan, tafadhal, tidak ada salahnya. Kamulah yang akan menghajikan untuk ayahmu," katanya. Kadang-kadang ada juga di antara insan, di antara manusia, menanam nazar naik haji. Karena ada kemampuan dari segi materi. "Ya Allah, apabila sembuh kakek saya ini dari sakitnya, sembuh mama saya ini dari sakitnya, wajiblah bagi saya naik haji ke Baitullah." Sembuh, wajib baginya naik haji. Belum dapat waktunya, ajalnya dicabut oleh Allah. Gimana hal semacam ini? Pernah juga seorang wanita dari kabilah Juhainah namanya menanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kenapa? Mama saya menanam nazar naik haji ke Baitullah. Belum dapat waktunya, mama saya udah meninggal ya Rasul. Bolehkah saya membayar nazar mama saya naik haji itu?" Lalu Rasul menjawab, "Apabila mamamu meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang, siapakah yang paling berhak membayarnya?" "Kamilah ya Rasul, anak-anaknya." Lalu Rasul menjawab, "Maka bayarlah nazar mamamu itu. Karena itu merupakan hutang ibumu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudara-saudaraku pendengar Radio Rau, di mana saja pun Anda berada. Kalau kita lihat pula di hadis yang lain tentang kewajiban haji ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk mengerjakan haji. Maka kerjakanlah." Lalu sahabat bertanya, "Apakah setiap tahunnya kami wajib laksanakan ya Rasulullah?" Nabi kita diam, tidak menjawab. "Apakah setiap tahunnya ya Rasul kami wajib melaksanakan haji tersebut?" Diam juga Nabi kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, "Apakah setiap tahunnya kami wajib laksanakan naik haji ya Rasul?" Lalu Nabi kita menjawab, "Kalau saya jawab ya, tentu kalian wajib melaksanakannya setiap tahunnya. Apabila kalian setiap tahun diwajibkan melaksanakannya, pasti kalian tidak sanggup mampu melaksanakannya. Apa yang saya diamkan dari pertanyaan kalian, tidak usah kalian lanjutkan pertanyaannya, karena jawabannya bisa memberatkan untuk kalian," katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bahwasanya kewajiban haji dalam seumur hidup cuma satu kali. Berangkat yang kedua kalinya sunat, yang ketiga kalinya sunat, dan seterusnya. Tapi yang jelas kita harus hati-hati dan waspada. Apabila kita berangkat naik haji, apalagi yang namanya kedua dan ketiga kalinya, sementara tetangga jiran kita ada yang berat kehidupannya, ada yatim piatu yang berat kehidupannya,
Ini bisa menghalangi ibadah selanjutnya. Bagusan kita berikan, kita bantu, kita impakkan harta kita itu kepada atas nama fakir, kepada atas nama miskin. Kita santuni anak yatim. Itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam lembaran sejarah, seorang hamba Allah yang bernama Muhammad Al-Iskafi mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah haji dulu bersama kawan akrabnya. Ya, berangkatlah kita tanggal sekian, ditentukan mereka waktunya. Bedanya naik haji dulu dengan sekarang. Dulu hari ini berangkat, hari ini dibayar ongkosnya. Sekarang hari ini dibayar 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Jadi kewajiban kita ya bayar ongkos. Soal keberangkatan itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dapat waktunya mati, ya udah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan niatnya udah nyampe kepada Allah. Mudah-mudahan mendapat catatan hajinya, hajjahnya mabrur dan mabrurah di sisinya. Ini Muhammad Al-Iskafi ini setelah mufakat musyawarah dengan kawan akrabnya untuk berangkat ke Baitullah, mereka akan kumpul di bandara. Dapat waktunya, nggak jadi berangkat Muhammad Al-Iskafi. Kawannya udah siap nunggu di sana. Sampai berangkat, ya temannya terus berpikir, kenapa ini Muhammad Al-Iskafi tidak jadi ikut? Apa kendalanya, apa halangannya? Dia tidak tahu. Karena masa itu nggak ada HP. Yang ada HP song, tapi nggak bisa bertelepon seperti sekarang ini. Singkat cerita, temannya Muhammad Al-Iskafi sampai ke Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Terakhir, hendak meninggalkan Baitullah, mereka melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan, hendak meninggalkan Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Ternyata ada suara kedengaran bagi mereka dari atas. Isi suaranya seperti ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang melaksanakan haji pada tahun ini sebanyak 70.000 orang. Tidak satu pun haji yang mabrur dan mabrurah kecuali Muhammad Al-Iskafi. Bingung kawannya ini kawan Muhammad Al-Iskafi. Kenapa dia nggak ikut naik haji tapi hajinya diterima mabrur? Saya ya sampai ke Tanah Suci ini, mengelilingi Ka'bah tawaf 7 kali dan seterusnya. Padahal dia tidak ikut. Kenapa bisa dia tercatat menjadi amal haji yang mabrur? Akhirnya pulang dia dari Tanah Suci, bukan ke rumahnya, melainkan ke rumah Muhammad Al-Iskafi, menanyakan tentang hal ihwal yang terjadi semacam itu. Sampai ke rumah Muhammad Al-Iskafi, dia tanyakan tentang hal itu. Saudaraku Muhammad Al-Iskafi, saat kami tawaf wada, ada pengumuman, ada suara kedengaran dari atas. Suaranya seperti ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang melaksanakan haji tahun ini sebanyak 70.000 orang. Tidak satu pun haji yang mabrur dan mabrurah kecuali Muhammad Al-Iskafi. Apa amalmu yang indah itu? Apa amalmu yang baik, yang sangat berterima di sisi Allah? Lalu Muhammad Al-Iskafi menjawab, kawan saudaraku, nggak ada amalku yang indah, yang baik. Amalku semua hanya sedikit, nggak banyak. Kenapa bisa tercatat bahwa kamu mendapatkan pahala haji yang mabrur? Mungkin begini sekawan, pertama-tama saya mohon maaf, nggak jadi berangkat. Kamu sudah capek nunggu saya di bandara. Kebetulan istri saya hamil tua. Saat itu juga beliau berkata, istri saya ke saya, suamiku, di sekitar rumah kita ini mungkin ada yang menggulai, tercium bagi hidung saya. Memang harum banget itu gulainya, tolong minta dulu suamiku. Dicari di sekitar rumah, nggak ada yang menggulai masa itu. Nggak ada. Tapi yang terlihat bagi Muhammad Al-Iskafi ada asap jauh dari rumahnya. Asapnya itu banyak. Dia lihat ke atas, lalu dia hampiri, dia dekati, ternyata
nenek-nenek tua yang sedang memasak babi, serta anak-anak kecil yang tidak punya ayah dan ibu lagi. Dihampiri Muhammad Al-Iskafi, lalu dia berkata, "Bu, minta sedikit gulainya, Bu." "Buat siapa?" "Buat istri saya." "Buat apa parmenmu, Bu?" "Mohon maaf anakku." "Kenapa, Bu?" "Ini gulai yang saya masak ini halal bagi saya dan cucu saya ini yang kecil-kecil yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi haram buat kamu anakku." "Kenapa, Bu?" "Karena saya tidak sanggup lagi berusaha. Ini cucu saya ini nggak punya ayah lagi, udah meninggal, tidak punya ibu, udah meninggal. Saya tidak sanggup berusaha, minta sama orang tidak dikasih. Nggak makan adatnya mati. Yang dapat bagi kami ya babi, saya cincang, inilah yang saya masak." "Bu, mohon maaf," kata Muhammad Al-Iskafi, "buang semua gulainya, jangan makan." "Nggak dimakan gimana ini nak, kami udah lapar, cucu saya ini udah lapar." "Nggak apa-apa, Bu, ayo sama-sama kita ke rumah." Diajak Muhammad Al-Iskafi nenek-nenek itu ke rumah, sampai ke rumah dia kasih makanan, dia kasih minuman. Lalu dia musyawarah dengan istrinya, "Istriku, saya melihat nenek-nenek ini merasa kasihan. Nggak usah lagi saya ke Baitullah naik haji." "Kenapa suamiku?" "Nggak enak perasaan saya. Kalau kamu setuju, ongkos saya untuk naik haji kita kasihkanlah sama nenek-nenek ini semua." Apa jawab istrinya? "Saya sangat ikhlas suamiku." Akhirnya dikasihlah semua ongkosnya. Inilah yang menjadi catatan di sisi Allah. Dia menjadi haji yang mabrur di sisinya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Rau FM 105 di mana saja pun Anda berada. Kalau kita lihat dalam lembaran sejarah, pada tahun ke-9 Hijriah, masyhurlah umat Islam di tanah Jazirah Arab. Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani memerintahkan tulangnya Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan ibadah haji serta membawa jamaah, membawa rombongan sebanyak 300 orang. Setelah berangkat, Nabi kita berpikir, karena Abu Bakar As-Siddiq ini mudah rasa iba, dia lihat orang yang nangis lalu dia nangis, dia lihat orang yang sakit dia merasa sedih. Akhirnya Nabi berpikir menyuruh Ali untuk membantu Abu Bakar di perjalanan. Berangkatlah Ali bin Abu Thalib sampai ke Arfah. Ali bin Abu Thalib pidato. Pidatonya secara singkat, "Saudara-saudaraku semuanya, kalian tidak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, karena tempat ini sudah dibersihkan dari segala kemusyrikan. Tempat ini tidak boleh dimasuki oleh orang musyrik lagi." Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah di bulan Zulqa'dah, Nabi kita langsung membawa calon jemaah haji sebanyak 114.000. Ya, 114.000 sampai ke Zulhulaifah. Nabi kita mendirikan kemah bersama para sahabat. Kemudian pada tanggal 4 Zulhijjah, Nabi kita melanjutkan perjalanan menuju Baitullah sampai ke Ka'bah. Nabi kita menyentuh Hajarul Aswad lalu beliau cium. Kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Setelah itu beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah itu Nabi kita sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi kita meninggalkan Ka'bah menuju Mina. Bermalam 1 malam, besok setelah sholat subuh, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arfah. Tepatnya di perut wadi bilangan Urona, Nabi kita khutbah pidato kepada semua jamaah. Apa kira-kira isi pidatonya? Nabi kita berpidato secara singkat, "Saudara-saudaraku, tahukah kalian hari apakah ini? Hari ini adalah merupakan hari nahar. Hari diperbolehkan untuk berkurban. Bagi yang mau berkurban ya silakan. Kalau kita membicarakan tentang kurban dan haji beda. Kalau haji seumur hidup yang wajib cuma 1 kali. Kalau kurban setiap tahun sanggup mampu ya silakan. Silakan.
Karena berkurban itu hukumnya sunnatum muakkadatun. Jangan menjadi pemikiran buat kita. Ada orang kaya, orang kaya, dia sanggup 1 ekor sapi, sanggup 1 ekor kerbau, sanggup 1 ekor unta. Biasanya yang dibuat oleh Rasul 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 7 orang. Tapi sanggup dia sendirian, 1 ekor sapi buat dia sendirian. Bolehkah menurut pandangan agama kita? Nggak ada salahnya, boleh, silakan. 5 orang mereka dalam 1 ekor lembu, boleh? Boleh, 1 orang aja boleh. Nggak ada permasalahan. Bahkan yang menjadi masalah, orang yang sanggup mampu berkurban, dia tidak mau berkurban. Pantas oleh Rasul ponis orang seperti ini. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Rasul. Barang siapa yang mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk berkurban, falam yudhahi, ia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan hampiri tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut khutbah Nabi kita, saudara-saudaraku, tahukah kalian bulan apakah ini? Bulan ini adalah merupakan bulan yang suci. Tahukah kalian tempat apakah ini? Tempat ini adalah merupakan tempat yang suci. Saya berharap kepada kehidupan kalian, kepada harta benda kalian, kepada kehormatan kalian antara satu dengan yang lain harus suci, sebagaimana sucinya tempat ini. Saudara-saudaraku semuanya, ini masih isi khutbah Rasul. Saudara-saudaraku semuanya, semua manusia berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Perbedaan suku, perbedaan kulit hitam dengan kulit putih, kulit merah kalau ada kulit merah, kulit kuning kalau ada kulit kuning, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjut khutbah Nabi kita, saudara-saudaraku semuanya. Pada diri kalian semua ada hak dan tanggung jawab. Kasih sayangilah anak-anak kamu, kasih sayangilah istri-istri kamu, dan berbuat baiklah kamu terhadap hamba sahaya kamu. Beri makanlah mereka sebagaimana kamu makan. Beri pakaianlah mereka sebagaimana kamu berpakaian. Dan jangan sakiti hati mereka. Itu hamba sahaya. Nggak ada hamba sahaya sekarang. Maka dibuatlah dia menjadi pembantu. Maka kita terhadap pembantu kita memang dalam sekali ucapan Rasul ini. Beri makanlah mereka sebagaimana kamu makan. Ini pembantu yang bersama kita di rumah. Ini kadang-kadang dia makan yang baik-baik, dia makan si hudang namanya, tapi sama pembantunya dia kasih raskin, nggak baik. Ini dalam sekali. Berilah mereka pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tapi saya kasih pakaian sama mereka, betul. Tapi pengisi ya, pemilik rumahnya itu dia beli pakaian yang mahal-mahal. Kemudian dia beli buat pembantunya itu monja yang udah dipakai berkali-kali orang lain. Ya ini dalam sekali ucapan Rasul. Jadi harus jangan jauh dibedakan. Kalau memang dibedakan dengan pembantunya, jangan jauh. Belilah kalau memang kamu yang beli yang baru untuk badanmu, belilah yang baru buat mereka itu. Memang dalam sekali. Saudara-saudaraku, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, kalian tidak akan sesat kuat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah secara singkat khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, apa sebenarnya manfaatnya? Apa sebenarnya untungnya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah? Kita lihat, kita dengar bersama daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man hajja fala rafasa wala fusuko roja'a kayaumi waladatku min batuni ummi. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabaruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Man hajja, barang siapa melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, ia tidak mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor.
wala fusuko, ya tidak membinasakan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Roja'a kayaumi waladathu min batoni ummi, kembalilah ia ke kampung halamannya seperti hari dilahirkan oleh mamanya. Bayi yang baru lahir, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Seperti itulah orang yang pulang dari tanah suci, nggak ada dosa. Udah dia tinggalkan semua, udah dilebur semua. Ya udah dilebur, udah dihapus semua dosanya. Nggak ada lagi kesalahannya. Makanya masyarakat berduyun-duyun menyambut orang yang baru pulang dari tanah suci. Tapi kadang-kadang niatnya salah. Kenapa dia mau menyambut orang yang pulang dari tanah suci? Mengharapkan cincin, mengharapkan ceret, ya, mengharapkan kurma, air zam-zam. Ya udah salah niat. Padahal kita mau berjabatan tangan dengan orang yang sudah terhapus dosa dan kesalahannya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara dua umrah adalah menjadi kafarah, pelebur dosa di antara dua umrah tersebut. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, tidak ada balasannya kecuali surga. Saudara-saudaraku pendengar Radio Raw FM di mana saja pun Anda berada. Semua manusia pasti ingin sekali melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi kadang-kadang orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersedih. Ini kenapa saya ini ya Allah, saya kepingin sekali naik haji ke Baitullah. Kau kasih rezeki kepada orang lain sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Haji tidak ada balasannya kecuali surga. Enggak perlu disedihkan. Karena kita dibedakan oleh Allah, di sisinya ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya bermanfaat. Kita tidak boleh bersedih terhadap diri kita sendiri. Kita cari solusinya. Kita cari jalan keluarnya. Kita lihat dalam sebuah kitab Al-Yuwaqitu wal Jawahir, ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekira artinya, barang siapa melaksanakan sholat fardu subuh 40 kali, 40 subuh, dan tidak pernah lepas satu rakaat saja pun daripadanya, maka ia dicatat oleh Allah mendapat 2 kelepasan, kata Rasul. Pertama, lepas dari munafik. Yang kedua, lepas dari neraka. Ya, ini hadis pertama Rasul. Hadis kedua, barang siapa melaksanakan sholat fardu subuh 40 kali, 40 subuh, dan tidak pernah lepas satu rakaat saja pun daripadanya, setelah selesai sholat, ia tetap duduk di atas tikar sholatnya sambil menghadap ke arah kiblat. Ia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari di ufuk timur. Maka ia dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala haji dan umrah 3 kali yang sempurna. Serta ia mendapatkan surga Firdaus. Di dalamnya terdapat 70 mahligai yang terbuat daripada emas dan perak. Serta ia mendapatkan ganjaran pahala sebanyak pahala orang memerdekakan hamba sahaya sebanyak 80 orang. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya, ada gunanya, untungnya bagi kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat taufik hidayah. Kita mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dan jelas harus bagus habalum minallah dan habalum minan nas kita. Bagus pun ibadah kita, sholat kita, haji kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, kalau memang habalum minan nasnya rusak, semuanya nggak ada gunanya di sisi Allah. Jadi mari kita sama-sama berusaha. Kita indahkan habalum minan nasnya kita. Kita indahkan habalum minallahnya kita. Semoga kita mendapatkan catatan amal baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan FM, kita masih ada sesi berikutnya. Silakan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 99996105. Kita break sebentar rekan FM, jangan kemana-mana, tetap di Raus 105 FM. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد 105 Raw FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan, dan rekan FM masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda bersama Al Ustadz Najamuddin Lubis SPDI dengan tema kita keutamaan haji dan kewajiban haji. Dan rekan FM, di sesi ini Nurul mengundang Anda semuanya untuk ikut bergabung via WhatsApp ataupun SMS, mengirimkan pertanyaannya seputar tema yang sudah disebutkan ke nomor 0822 9999 6105. Baik Ustadz, kita bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp ya Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa orang yang membayarkan orang lain melaksanakan haji akan mendapatkan pahala yang sama dengan ibadah haji. Apakah itu benar Ustadz? Lalu apakah kedua-duanya mendapatkan pahala yang sama Ustadz? Ya, terima kasih. Itulah yang disebut badal haji, menggantikan haji orang lain yang tidak mempunyai kesanggupan dari segi fisik. Itulah tadi yang dapat kita jelaskan. Seorang wanita dari kabilah Khos'am yang pernah menanyakan tentang itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ayahnya tidak mempunyai kesanggupan lagi melaksanakan haji dari segi fisik karena dia sudah tua renta. Bolehkah saya menggantikan hajinya itu ya Rasul? Kata seorang wanita tadi. Jawaban Rasul, ya silakan. Jadi kalau memang dia niatkan dia sekaligus itu untuk melaksanakan ibadah hajinya, insya Allah dia juga yang melaksanakan badal hajinya itu akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas, insya Allah yang dia badalkan itu, yang penting di situ setiap kita beramal ikhlas. Setiap kita beramal mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya mendapatkan pahala, baik yang membadalkan hajinya maupun yang ia badalkan itu. Semoga mendapatkan haji atau hajjah yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ajaran agama kita nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tentu bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan, kemampuan, ya boleh di bawahnya. Sama halnya seperti kewajiban yang lain. Sholat tidak sanggup berdiri, ya boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak sanggup berbaring, boleh sekuasanya. Nggak sanggup sekuasanya, ya boleh mati. Nggak sanggup lagi, ya gimana lagi ya. Puasa wajib, nggak sanggup dia puasa. Kalau puasa dia lebih banyak mudarat daripada manfaat, ya boleh dia tidak puasa. Tapi wajib dia bayar fidyah puasanya 3/4 liter beras setiap hari diberikan kepada seorang miskin. Ini kadang-kadang banyak yang menyepelekan. Dia berikan fidyah puasanya kepada orang miskin, tapi miskinnya tak mau sholat, miskinnya tak mau puasa, maka dia tidak bisa lolos. Kenapa? Karena kita dituntut oleh Allah melaksanakan perintahnya sesuai dengan keridhoannya. Ridhokah Allah orang tak puasa? Ridhokah Allah orang yang tak sholat? Tentu tidak ridho. Maka kita berikanlah sesuai dengan keridhoannya Allah. Sekian dan terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaannya Ustadz. Terkadang orang lain melakukan nazar di dalam hati sehingga tidak ada orang yang tahu. Lalu jika dia sudah meninggal dan belum sempat melaksanakan nazarnya Ustadz, apakah itu akan menjadi hutang di akhirat baginya? Ya. Jadi ia tidak lapalkan, hanya tersebut di dalam hati saja.
Iya Ustaz. Ya, jadi pendapat ini dua. Sebahagian daripada ulama harus dilaksanakan nazarnya, tapi sebahagian lagi tidak apa-apa tidak dia laksanakan, karena enggak dia sebutkan itu lapal nazarnya itu. Jadi menurut qaul yang muktamad harus disebutkan. Contoh, ya Allah, apabila sembuh kakek saya ini dari sakitnya, wajiblah bagi saya untuk melaksanakan puasa selama 1 hari. Ya Allah, apabila nenek saya ini sembuh dari sakitnya, wajiblah bagi saya berimpak atau bersedekah kepada si fakir dan si miskin. Sembuh, wajib ia laksanakan sesuai dengan lafalnya. Jadi setiap kita menanam nazar harus sesuai dengan kemampuan. Jangan kita menanam nazar di luar kemampuan. Contoh, ya Allah, apabila ayah saya ini sembuh dari sakitnya, wajiblah bagi saya berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Sembuh ayahnya, dia pun pasti mencret, nggak sanggup melaksanakan puasa 3 bulan berturut-turut. Jadi kita tanamlah nazar kita sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Karena waktu juga sudah mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, mungkin boleh disampaikan kesimpulan ataupun penutupnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, sebagai kesimpulan ceramah kita pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita setiap beramal. Kita beramal jangan bercampur dengan ria. Kita beramal harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi setiap amal yang kita laksanakan tidak ikhlas, ada merasa tidak enak, merasa tidak puas dengan pemberian Allah, ini pasti ditarik kembali. Jadi kita usahakan amal kita itu, sholat kita, puasa kita, ya pokoknya yang berhubungan kepada Allah lah, bagus semua diterima oleh Allah. Kita usahakan pula lah hubungan kita kepada sesama manusia baik. Artinya kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supaya kita indah dan baik di tengah-tengah masyarakat? Ingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara. Insya Allah akan jadi baik. Ingat 2 perkara, lupakan 2 perkara. Apa yang diingat 2 perkara? Ingatlah kebaikan orang lain kepada kita, dan ingatlah keburukan kita kepada orang lain. Lupakan 2 perkara. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, dan lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Nah ini insya Allah akan menjadi hamba yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada perselisihan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Najamuddin Lubis, SPDI, untuk tema keutamaan haji dan kewajiban haji. Dan terima kasih untuk rekan RFM yang sudah menyimak dari rumah, serta yang sudah mengirimkan pertanyaan via WhatsApp. Rekan RFM, untuk ceramah ini kita ulangi besok lagi ya rekan RFM. Terima kasih untuk segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama.